Pemirsa, seorang wanita cantik tertangkap basah tengah menyamar menjadi seorang pramugari dan sempat ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Pelaku beralasan menjadi pramugari gadungan demi konten di media sosial. Seorang wanita yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan tertangkap basah saat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper, hingga kartu identitas. Ia juga membeli tiket dan masuk pesawat. Namun penyamarannya terbongkar karena tak bisa menjawab saat ditanya awak lainnya. Saat diperiksa, wanita ini ternyata menggunakan kartu identitas 15 tahun lalu. Aksi wanita ini pun berakhir setelah pesawat rute Palembang Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa petugas keamanan bandara. Wanita bernama Nisha ini pun memberikan klarifikasinya dan meminta maaf. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Alasan Nisha jadi pramugari gadungan pun akhirnya terungkap. Nisha menjadi pramugari gadungan demi konten media sosial. Di salah satu media sosialnya, Nisha kerap memperlihatkan konten video yang terkesan dirinya benar bekerja sebagai pramugari. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah, 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir juga memutus akses menuju sejumlah desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, langsung menggelar rapat penanganan banjir bandang. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Hingga kini, meski banjir sudah mulai surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, Bu Sherly, sejauh ini bagaimana penanganan banjir di Maluku Utara? Mana saja wilayah yang terdampak, Bu? Ya, saat ini ada 2 kabupaten yang terdampak, yaitu di Halmahera Barat dan di Halmahera Utara. Di Halmahera Barat di Kecamatan Sau Timur dan Ibu, total ada 9 desa yang terdampak. Penyebabnya seperti yang tadi dicuplikan itu karena ada ruko dan rumah di bantaran sungai kecil yang mengalir ke sungai besar dan curah hujan yang tinggi 135 mm sehingga terjadi genangan air sampai ke atap. Tapi itu kejadian di 7 Januari jam 4 subuh. Posisi per hari ini air semuanya sudah surut, tapi
banyak warga yang terdampak, ada hampir sekitar 3.500 warga yang terdampak dengan rumah yang rusak berat, rusak ringan sekitar 300-an rumah. Dan penanganan saat ini kita berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari BPBD, Kabupaten Provinsi, Dinsos, untuk memastikan posko-posko dan dapur umumnya bisa segera tersuplai bahan-bahan yang dibutuhkan dari pakaian, makanan, siap saji, air bersih, air minum, dan juga bekerjasama dengan TNI Polri, Basarnas untuk membantu rumah-rumah warga yang terdampak. Baik. Dan suplai logistik juga dibantu oleh Basarnas. Baik, Ibu kemarin sempat meninjau ke lokasi terdampak. Bagaimana Bu kondisi terkini? Bagaimana kondisi korban di sana? Saya sendiri saya ke lokasi di Kecamatan Ibu itu di tanggal 5. Karena waktu itu ada Natal Nasional di situ, tetapi banjirnya itu terjadi mulai tanggal 7 subuh. Nah, setelah banjir sampai sekarang saya belum ke sana, hanya pemantauan dinas terkait sudah turun ke lapangan dan laporan terkait terakhir adalah bahwa air semuanya sudah surut dan posko di semua desa sudah terbentuk, bahan makanan juga sudah tiba, logistik dari Kota Ternate dan dari ibu kota kabupaten masing-masing sudah tiba di desa masing-masing. Baik, untuk laporan korban jiwa atau korban hilang apakah masih ada Ibu? Ada 2 yang meninggal di Loloda, Desa Suasio, Halmahera Barat. Untuk Halmahera Utara tidak ada korban yang meninggal, tetapi jalur akses ke Loloda putus sehingga bahan makanannya dan logistiknya kita supply menggunakan kapal Basarnas. Baik, untuk jaringan listrik dan telekomunikasi saat ini seperti apa Ibu? Untuk signal 2G sudah kembali, untuk 4G masih dikerjakan, untuk listrik dari 8 tiang listrik yang terdampak sebagian sudah diberdirikan kembali dan sebagian yang akses terputus masih diperbaiki jalannya menggunakan eskavator untuk mereka bisa lewat. Baik. Karena ada tanah longsor sehingga jalannya tertutup oleh tanah longsor. Baik, ini kan juga dilaporkan sejumlah jembatan terdampak atau putus total akibat banjir dan juga longsor yang terjadi. Ini berdampak ke desa mana saja Ibu? Total di Halmahera Barat ada 9 desa dan Halmahera Utara ada 5 desa. Tapi secara jumlah yang paling terdampak di Halmahera Barat itu adalah di Kampung Cina ada sekitar 1.300 dan di Gamlamo sekitar 1.500 warga yang terdampak. Total Halbar Halu 7.000 warga yang terdampak. Baik, saat ini warga mengungsi di posko yang terpusatkah atau masih berpencar Bu? Masing-masing desa. Jadi masing-masing desa menggunakan kantor desa, warga mengungsi di situ, ada yang di masjid, ada juga yang di gereja. Di masing-masing desa. Baik, untuk perbaikan infrastruktur maupun juga rumah-rumah warga yang terdampak dari Pemprov sendiri akan memberikan bantuan kah atau seperti apa? Ya, saat ini Dinas Perkim sudah turun untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang rusak akan kita bantu perbaiki, dan untuk jalan yang kena longsor, eskavator sudah di lapangan untuk pembersihan. Untuk jembatan yang putus, kita berkoordinasi dengan Balai PU Maluku Utara untuk membantu penanganan jangka pendek. Untuk jangka panjang kita juga sudah menyiapkan surat untuk ke Kementerian PU untuk bantu dibangunkan. Baik, ditargetkan untuk seluruh perbaikan ini kapan Bu? Kalau untuk pengerjaan jangka pendek sekarang sedang dikerjakan oleh Dinas PU, oleh Balai, besok mereka masuk. Untuk jangka panjang pembangunan jembatan biasanya paling cepat 6 bulan. Baik, terima kasih banyak Ibu Shirley Chowanda sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Salam sehat selalu Ibu. Terima kasih.